Pada abad pertengahan taktik serudukan kapal menggunakan ram mulai menghilang. Pada abad ke-7 Masehi Angkatan Laut Bizantium menggunakan taji di kapal perangnya. Tujuannya adalah mematahkan dayung dan membalikan kapal musuh. Angkatan Laut Bizantium, armada perang Mediterania terbesar sepanjang sebagian besar abad pertengahan awal, menggunakan formasi bulan sabit dengan kapal utama di tengah dan kapal-kapal yang lebih ringan di ujung formasi untuk menyerang sisi musuh. Taktik ini juga dilakukan oleh bangsa Arab, yang merupakan saingan Bizantium di Laut Mediterania. Kejayaan Angkatan Laut Bizantium dengan senjata rahasianya yaitu api Yunani yang ditembakkan melalui lubang di haluan kapalnya, yang bisa membakar kapal lawannya, yang tidak bisa dipadamkan oleh air dan justru bertambah besar apinya. Rahasia pembuatan api Yunani ini dijaga sangat ketat oleh Bizantium. Namun pertempuran laut di abad pertengahan masih tidak jauh beda dengan zaman kuno, yaitu menaiki kapal musuh dan bertarung untuk menguasai kapal. Meriam mulai banyak digunakan di abad pertengahan, yang diletakkan di haluan kapal, seperti yang terlihat di Cina dalam pertempuran Tangdao tahun 1161 oleh dinasti Song dan invasi Mongol ke Jawa tahun 1293. Perang 100 tahun antara Perancis dan Inggris tahun 1337 sampai 1453, perang lautnya menggunakan meriam untuk pertama kalinya di Eropa, dalam pertempuran Arnemuiden tahun 1338. Pada abad 15, kekuatan laut di Mediterania menggunakan meriam berat, untuk memborbardir benteng dan pesisir. Seperti pengepungan Konstantinopel oleh Ottoman tahun 1453, pertempuran laut Venezia Ottoman tahun 1499 sampai 1503. Portugal merupakan angkatan laut paling maju di era itu bersama Spanyol. Portugal dengan armada lautnya mampu berlayar mengelilingi Afrika dan menguasai Samudra Hindia, dan menaklukkan banyak wilayah seperti Goa di India dan Malaka di Asia Tenggara. Yang sebelumnya jalur tersebut dikuasai oleh penguasa Muslim, seperti dinasti Mamluk dan Ottoman. Taktik perang di era ini adalah biasanya dengan formasi standar bulan sabit, diawali dengan tembakan meriam. Tujuannya bukan menenggelamkan kapal musuh, namun melemahkan dan menguras tenaga awak kapal musuh. Setelah dirasa kekuatan armada musuh mulai melemah, kapal didekatkan untuk bertarung jarak dekat dan merebut kapal musuh atau melumpuhkan pendayungnya. Taktik lainnya adalah kapal yang ukurannya besar dan persenjataan berat seperti karak, yang mempunyai senjata dan meriam besar. Waktu kapal ini didekatkan ke kapal musuh, akan berusaha bila ada kesempatan untuk menembakkan meriamnya ke kapal musuh, untuk menimbulkan kerugian besar kepada kapal musuh. Variasi kapal perang di laut abad pertengahan didominasi oleh karak yang merupakan kapal layar besar dengan meriamnya yang berat dan besar, yang pergerakannya tergantung angin dan manuvernya dalam pertempuran terbatas. Serta galai, kapal dayung yang cara kerjanya sama seperti zaman kuno namun lebih maju dengan persenjataan beratnya. Manuvernya sangat cepat dan bisa melawan angin dan arus. Karak dan galai saling mendukung dalam pertempuran di abad pertengahan. Daya tembak karak yang besar berguna untuk memblokade pelabuhan dan daya dukung untuk serangan infanteri di darat. Seperti saat Portugis merebut Goa dan Malaka. Karak cocok untuk perang laut jarak jauh dan bisa bertahan berbulan-bulan di laut, karena menggunakan layar. Galai digunakan untuk merebut dan menetralkan kapal musuh. Dan sulit dalam perang laut jarak jauh dan cuaca buruk. Galai mampu mengalahkan karak yang tidak dijaga. Jadi kedua kapal ini saling mendukung di abad pertengahan dalam perang laut. Pertempuran Lepanto tahun 1571 merupakan pertempuran laut besar di Eropa terakhir yang banyak menggunakan galai yang digerakkan dayung. Setelahnya penggunaan galai semakin ditinggalkan, namun masih bisa dilihat hingga abad ke-19. Setelah ditemukannya teknik kapal perang layar penuh dan tembakan samping di abad ke-17, galai bertenaga dayung mulai tidak relevan.